Jejak budaya. Kebudayaan, tradisi, adat istiadat. Layaknya mutiara indah bersembunyi di lautan lepas. Mereka rapuh akan zaman yang terus acuh. Perlahan mulai terlupakan. Tak sedikit yang hilang di tengah peradaban. Warisan turun-temurun yang memudar. Bagaimana langkah kita untuk membuatnya abadi? Jika banyak yang tidak peduli. Berkelana dalam kilas balik masa lalu. Mencoba mengingat agar selalu berpadu. Meski membuka ruang yang hampa. Dan perasaan yang terus ditempa. Sejarahnya itu berawal dari masa kerajaan Majapahit sebenarnya, awal mulanya. Dan ini masuk ke tanah Jawa itu setelah kerajaan Islam, yaitu perannya para wali yang menggunakan media wayang sebagai media dakwah, dan akhirnya ke Banyumas sampai dengan saat ini masih dijaga kelestariannya sebagai nilai budaya dan unsur dalam dunia penyebaran Islam, karena Sunan Hadiwijaya itu adalah penguasa tanah Jawa, kan? Yang akhirnya memberikan mandat kepada dulu itu ayah mertuanya dari Adipati Manapan, karena ada kesalahan peristiwa di satu Pali itu yang di Kabupaten Banyumas. Akhirnya Raden Djawa Kaiman ini menggantikan posisinya dan akhirnya sama. Itu adalah peran dari Kesultanan Bajang kalau masih bicara. Intinya disampaikan di tanah Jawa dan Banyumas sebagai media dakwah, dan sekarang tugas kita di wilayah Banyumas ini sebagai nilai budaya yang sangat luar biasa. Tetap lestari adalah tujuan. Dengan kekuatan bukanlah aman. Randy, lagi ngapain? Membuat budaya selalu Vlognya kekal. bagus banget ya. Iya bagus banget, bikin vlog yuk. Diingatan yang pasti melekat. Halo guys, udahin Museum with Randy. Halo Re. Jadi di sini kita mau ngapain aja sih? Jadi kita di sini bakal seru-seru bareng di Museum Wayang Sendang Mas yang berlokasi di Pendopo Adipati Merapat. Nah, betul sekali. Tonton terus keseruan kita. Selanjutnya ada dari Abiyasa Krama menceritakan tentang di sebuah kerajaan Sulasi Sulanja gitu ya guys. Selanjutnya Bawor Dadi Ratu. Merupakan lakon carangan cerita yang tidak termuat di kitab Mahabharata maupun Ramayana yang biasanya diciptakan di Halang sendiri. Bawor Dadi Ratu menceritakan tentang kunakuan Bawor yang menjadi ratu setelah memenangkan sayembara di keraton Parangtriya. Nah, lanjut guys. Di sini ada wayang Babat Kamandaka yang menceritakan cerita Kamandaka sendiri. Dan di sini ada tokoh-tokoh seperti Bawor, yang dimana adalah tokoh wayang Banyumasan, dan satunya lagi adalah Sarkawi.
Nah, selanjutnya ada wayang kulit purwa Banyumasan tempo dulu. Ini contoh dari wayang-wayangnya ya teman-teman. Nah, berikutnya ada wayang golek purwa. Selanjutnya ada wayang golek menak. Dan yang terakhir adalah wayang potehi. Merupakan salah satu jenis wayang khas Tionghoa yang berasal dari Tiongkok bagian selatan. Di sini ada wayang suluh, merupakan wayang terbuat dari kulit yang dibentuk menyerupai manusia. Dan di sebelahnya ada wayang kurcil. Lanjut, di sini ada wayang sukep. Koleksi yang tertua atau yang awal mula ya menjadi koleksi yang di Museum Wayang Banyumas. Pada dasarnya pendirian Museum Wayang Banyumas itu yang mendirikan itu para dalang seniman, karena Balai Adipaten Merapat itu yang sekarang menjadi kantor camat dulunya sebagai kantor bupati, dan setelah dipindah ke Purwokerto digunakan untuk sekolah menengah seni karawitan khusus di bidang seni. Dan di sini koleksi yang terhimpun ya jenis-jenis wayang yang kayak itu jenis wayang-wayang Banyumasan, wayang Purwo, koleksi yang di lemari yang ditampilkan itu sebelah kiri kita juga wayang Purwo. Itu menjadi karya arti bahwa Museum Wayang Banyumas itu lebih cenderung koleksi wayang Banyumasan. Juga di sisi lainnya juga kita dapatkan benda-benda prasejarah yang lain seperti kapal batu Wiko, terus benda sama kayak semua itu hibah dari masyarakat. Itu semuanya sudah dalam peraturannya 2010 kan. Itu Perda kita Kota Banyumas. Kelereng merupakan salah satu permainan tradisional
yang dimainkan secara kelompok. Permainan ini mengharuskan para pemain untuk meletakkan beberapa kelereng di dalam sebuah garis yang kemudian harus dibidik hingga jumlah kelereng itu habis. Jika ada salah satu kelereng pembidik yang masuk ke dalam garis, pemain tersebut dinyatakan gugur. Lumbungan adalah permainan tradisional lumbung-lumbung yang artinya menyimpan padi. Permainan ini menggunakan papan berlubang di sisi kanan, kiri, dan ujung. Dua lubang di ujung adalah lumbung untuk menampung kuuk yang dikumpulkan. Dalam permainan ini, tidak boleh lupa mengisi lubang-lubang yang berada di sisi lawan. Hal itu bermakna bahwa selain menabung, kita juga tidak boleh lupa berbagi kepada sesama. Namun, dalam permainan ini, pemain tetap tidak diperkenakan mengisi lumbung lawannya. Lumbungan juga melatih menabung sesuatu untuk kedepannya. Gobak sodor dilakukan paling sedikit oleh 6 orang, merupakan permainan menghalangi lawan untuk mencapai garis akhir. Permainan ini dimainkan oleh 2 tim yang masing-masing terdiri dari 3 orang. 1 tim sebagai penghalang dan 1 tim sebagai penyerang. Gobak sodor dimainkan pada lapangan berbentuk bujur sangkar yang pembatasnya ditandai dengan kapur. Posisi penyerang dan penjaga ditukar ketika pemain penyerang disentuh oleh pemain penghalang. Ular naga. Ular naga dilakukan oleh banyak orang sekaligus dalam satu permainan. Diawali dengan memilih 2 pemain sebagai penjaga gerbang, 1 pemain sebagai induk ular naga, dan pemain lainnya sebagai ular naga yang harus saling berbaris dan bergandengan memegang pundak teman-temannya. Sundamanda. Sundamanda adalah permainan tradisional melompat pada suatu kotak. Pada permainan Sundamanda, setiap pemain akan membawa alat permainan yang berupa pecahan genting atau yang biasanya disebut dengan gacuk. Sundamanda biasanya dibuatkan dengan batu digores di jalan atau tanah. Kemudian, gacuk dilemparkan di tempat kotak mana saja. Setiap pemain tidak boleh menginjak kotak yang terdapat gacuk dengan cara melompat 1 kaki ke petak berikutnya hingga petak terakhir. Tetaplah abadi dalam ingatan. Bermainlah kalian dalam kenangan. Tanpa harus berpikir akan adanya perubahan, sekarang mereka akan mengingatnya. Budaya yang hilang dalam lorong waktu perlahan bangkit dengan rasa yang satu. Walaupun zaman tak mungkin kembali, kalian kekal di bumi pertiwi ini.